Halo teman-teman, sebelumnya nih perkenalkan nama saya Tiana Chandra ya. Oh ya, NPM saya itu 121020321. Asal kelas tuh dari kelas MMSDM. Tentunya saya kuliah di Unswagati Cirebon ya teman-teman. Nah, di video kedua ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi lagi nih teman-teman nih. Jadi di video kedua ini saya akan menerangkan materi tentang apa emang ya bang? bentar dulu. Nah, jadi saya akan menerangkan materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Oh gitu ya bang. Iya gitu. Nah ini nih materi ini nih cocok banget nih buat adik-adik yang masih sekolah atau buat teman-teman yang lagi kuliah juga bisa. Oke, kayaknya nggak usah basa-basi lama-lama ya, langsung aja ke materinya ya. Siap bang, langsung aja bang ke materinya. Nah, buat awalan ini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Dikutip dari Muljono, pengertian dari budaya sendiri adalah pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Nah, kalau sudut pandang budaya itu dibagi jadi 3. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang desentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Nah, untuk tujuan budaya manajemen pengetahuan organisasi, itu salah satunya adalah agar terjalinnya hubungan yang baik antara karyawan sehingga lingkungan tempat kerja akan terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, untuk cakupan manajemennya sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu ada mengkoordinasi SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menghadapi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga itu mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Nah, yang kelima yang terakhir, melaksanakan berbagai peran antara pribadi, informasional, dan memutuskan. Untuk pengetahuan sendiri itu pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, rasional, dan juga budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Pengetahuan juga berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu yang mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orang yang merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tesis knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih.
Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tapi justru melipat gandakan nilai pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Nah, untuk peran dan fungsi budaya terhadap manajemen, yaitu pertama ada leadership, yang kedua ada sense of direction, dan yang ketiga ada slimet, yang keempat ada positive teamwork, yang kelima ada fail and system, yang keenam ada enable structure, yang ketujuh ada appropriate complicated, dan yang terakhir ada developed individual. Mungkin cukup sekian ya konten video pembelajaran dari saya. Semoga dengan konten yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk siapa saja yang melihat konten saya dan meluangkan waktu tentunya ya. Kurang lebihnya mohon maaf semisal ada kesalahan teknis atau misalkan kekurangan dalam kosakata atau editing